menjelaskan tentang mekanika fluida. Jadi, simak videonya baik-baik ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika fluida. Apa sih mekanika fluida itu? Fluida atau zat alir adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau diam, atau zat dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel, ataupun bergerak dengan kecepatan sama sehingga tidak memiliki gaya geser. Selanjutnya yaitu karakteristik dari fluida statis. Yang pertama ada berada dalam keadaan diam, yang kedua memiliki massa jenis, yang ketiga memiliki tekanan hidrostatis, yang keempat mematuhi hukum Pascal, serta yang kelima mematuhi prinsip Archimedes. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum fluida statis. Hukum fluida statis dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada hukum hidrostatis. Yang kedua itu ada hukum Pascal, serta yang ketiga ada hukum Archimedes. Yang pertama akan kami bahas yaitu mengenai hukum hidrostatis. Pokok hukum hidrostatis menyatakan bahwa tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair maka besarnya sama, seperti yang ada pada gambar di samping. Maka rumus yang digunakan yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho sebagai massa jenis, G sebagai percepatan gravitasi, dan H sebagai kedalaman atau ketinggian. Jika dimisalkan bejana U diisi dengan fluida berbeda, lalu juga kita ukur fluida ini memiliki H1 dan H2 yang tekanannya sama besar, seperti yang ada pada gambar di samping. Maka P1 sama dengan P2. P1 dikali G dikali H1 sama dengan P2 dikali G dikali H2. Dengan G yang sama, maka persamaannya menjadi P1 kali H1 sama dengan P2 dikali H2. Lalu di situ ada contoh soal yang bisa kalian pahami. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penerapan hukum hidrostatis di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu lubang kuras bak mandi diletakkan di paling bawah. Yang kedua yaitu bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibanding bagian atas untuk menahan tekanan. Yang ketiga yaitu semakin dalam menyelam, telinga akan semakin sakit. Serta yang terakhir yaitu pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus. Baik, yang kedua yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sehingga persamaan ini menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 dan F2 merupakan gaya penampang pertama dan kedua, serta A1 dan A2 merupakan luas permukaan bidang pertama dan kedua. Lalu di situ ada contoh soal yang bisa kalian pahami. Selanjutnya yaitu penerapan hukum Pascal di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada rem hidrolik, dongkrak hidrolik, tensimeter, piston hidrolik pada eskavator, serta mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, hukum yang terakhir yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah benda yang terapung atau terendam dalam zat cair akan mengalami gaya apung, sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, rumus hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana Fa sebagai gaya ke atas, Rho sebagai massa jenis, G sebagai gravitasi, serta V sebagai volume. Hukum Archimedes berhubungan dengan benda melayang, terapung, serta tenggelam, di mana benda terapung Fa-nya lebih besar daripada W, serta benda melayang Fa-nya sama dengan W, dan benda tenggelam Fa-nya lebih kecil daripada W. Lalu di situ ada contoh soal yang bisa kalian pahami. Nah, sekarang yaitu penerapan hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari, yaitu ada pada kapal selam, kapal laut, galangan kapal, serta balon udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang fluida dinamis.
Fluida dinamis adalah fluida cair dan gas yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan konstan. Dengan kata lain, alirannya tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Selain itu, alirannya juga tidak mengalami turbulen. Ciri-cirinya tidak kompresibel, tidak mengalami gesekan, alirannya stasioner, alirannya tunak atau steady. Selanjutnya, karakteristik fluida dinamis. Yang pertama, fluida dianggap tidak kompresibel. Yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi atau tidak mempunyai kekentalan. Yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui satu titik tertentu selalu tetap. Yang keempat, tak tergantung waktu atau tunak, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum fluida dinamis. Hukum fluida dinamis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum kontinuitas, yang kedua, hukum Bernoulli. Yang pertama, kami akan membahas tentang hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas menunjukkan sifat kontinuitas pada aliran fluida, yaitu bahwa massa yang masuk ke suatu titik dalam sistem harus sama dengan massa yang keluar dari titik tersebut, seperti pada gambar di samping. Rumusnya yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 sama dengan area lintas bagian wilayah 1, V1 sama dengan kecepatan aliran di wilayah 1, A2 sama dengan area lintas bagian wilayah 2, V2 sama dengan kecepatan aliran di wilayah 2. Lalu di situ ada contoh soal yang bisa kalian pahami. Nah, sekarang yaitu penerapan hukum kontinuitas di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada selang penyemprot. Ujung selang ditekan yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran air yang lebih besar. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Selanjutnya, hukum yang terakhir itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah prinsip fisika yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang tidak terkompresi dan tidak viskos, peningkatan kecepatan fluida akan mengakibatkan penurunan tekanan. Dengan kata lain, jika suatu fluida bergerak lebih cepat, tekanannya akan lebih rendah, seperti pada gambar di samping. Maka rumusnya yaitu P plus 1/2 rho V pangkat 2 plus PGH sama dengan konstan, atau P1 plus 1/2 rho V1 pangkat 2 plus PGH1 sama dengan P2 plus 1/2 rho V2 pangkat 2 plus PGH2, yaitu P tekanan, rho massa jenis fluida, V kecepatan aliran fluida, G percepatan gravitasi, H ketinggian pipa dari tanah. Lalu di situ ada contoh soal yang bisa kalian pahami. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tangki air bocor. Yang kedua, menekan selang air. Kesimpulannya yaitu, jadi mekanika fluida adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku fluida atau cairan dan gas, baik dalam keadaan diam atau statis maupun bergerak atau dinamis. Mekanika fluida statis mempelajari fluida dalam keadaan diam, termasuk tekanan fluida dan gaya yang dihasilkan, yaitu hukum hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes. Mekanika fluida dinamis mempelajari fluida yang bergerak, termasuk aliran fluida dan sifat-sifat aliran seperti viskositas dan turbulensi, yaitu hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.